Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam ketangguhan. Bayangkan di suatu malam yang tenang di sebuah rumah sakit, tiba-tiba bumi berguncang hebat, sirine bencana melolong memecah keheningan. Saat orang sehat dapat berlari menyelamatkan diri mereka sendiri, saya ingin kita terdiam sejenak dan menengok ke dalam bangsal perawatan. Bagaimana dengan bayi di dalam inkubator NICU? Bagaimana dengan pasien kritis di dalam ICU? Dan bagaimana dengan lansia yang berlari kebingungan menyelamatkan diri mereka sendiri? Saat bencana melanda, waktu bukan lagi berbicara tentang uang, melainkan nyawa yang sangat berharga. Namun sayangnya, manajemen bencana kita seringkali melupakan satu hal, yaitu evakuasi yang tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, saya berdiri hari ini bukan sebagai perawat pelaksana di garis terdepan, melainkan sebagai the voice of resilience, suara penentu kebijakan yang menuntut perubahan. Hadirin yang saya hormati, selama ini perawat hanya dipandang sebagai otot di lapangan yang berlari memapah pasien ketika gempa atau membalut luka saat banjir melanda. Padahal kami adalah satu-satunya profesi yang mendampingi mereka selama 24 jam penuh. Kami mengerti siapa yang paling lemah dan kami mendengar detak jantung setiap mereka. Oleh karena itu, perspektif keperawatan adalah kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi yang inklusif dan humanis. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang one size fits all atau menyamaratakan semua orang. Kita butuh triase mitigasi, yaitu sistem penentuan prioritas evakuasi bencana sejak dini yang mendahulukan kaum rentan ataupun paling tidak berdaya untuk dapat dievakuasi terlebih dahulu melalui sistem kebijakan di hospital maupun tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan lebih dari 80% jalur dan fasilitas evakuasi di Indonesia masih belum memenuhi standar aksesibilitas yang normal. Ditambah birokrasi yang masih berbelit dan koordinasi yang belum optimal hanya akan memperpanjang risiko korban jiwa. Di era digital, keselamatan publik membutuhkan sistem mitigasi triase yang cepat, terintegrasi dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, saya menyuarakan upaya pencegahan dengan dashboard digital tanggap bencana rumah sakit terintegrasi. Dengan sistem ini, perawat sebagai pelaksana teknis yang memegang data pasien rentan akan langsung terhubung secara real time kepada badan penyelamat seperti SAR, pemadam kebakaran, ataupun BNPB ketika sirine berbunyi. Tanpa perlu banyak perantara, tanpa perlu birokrasi panjang yang hanya memakan waktu yang berharga. Hadirin sekalian, ketangguhan atau resiliensi sebuah bangsa tidak hanya berhenti ketika api telah padam ataupun banjir telah surut. Menyelamatkan bukan hanya sekedar saat evakuasi fisik di tengah batu reruntuhan, tetapi menyelamatkan mental-mental mereka di tenda-tenda pengungsian. Oleh karena itu, kita perlu sistem mitigasi pasca bencana. Ketika seorang anak kehilangan rumahnya, lansia kehilangan pegangannya, disinilah perawat harus hadir secara humanis dan memimpin pemulihan trauma ini. Dan memastikan bahwa hak psikologis kaum rentan terpenuhi agar mereka tidak hanya melanjutkan hidup, tapi dapat bangkit kembali dengan senyuman. Para pemangku kebijakan yang saya hormati, sudah saatnya kita mengubah paradigma lama kita. Mari kita berbenah, kita ciptakan sistem mitigasi yang cepat, inklusif, humanis, dan berbasis data digital. Dengarkanlah suara kami perawat, kami bukan hanya pelaksana teknis di tengah badai, tetapi suara kami adalah suara ketangguhan. Saya Chatri Praptinari mengucapkan terima kasih dan salam resiliensi.